Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Bayu Pradana dari Fakultas Ilmu Hukum dengan nomor NIM 2019 101 103 11193. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Di dalam perbuatan tersebut, tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Baik, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan, akan tetapi bisa disebut ordinary crime, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, extraordinary crime, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan dengan cara-cara sebagai berikut. Extraordinary crime yang tertuang di dalam karya Marianto 2012, selain mengambil hak-hak sosial dan ekonominya yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi. Baik, pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut di dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana hukum pidana yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatannya. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasilnya tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu hasil dari korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan atau kerja penyelundupan migran. Di dalam bidang tersebut, di dalam bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, dan cukai perdagangan orang dan perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, dan pencurian uang, penjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di dalam bidang kelautan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau bisa lebih dari 4 tahun yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidananya tersebut juga merupakan hukum tindak pidana menurut hukum Indonesia dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu satu tujuan untuk mempersempit terjadinya suatu tindak pidana korupsi karena oleh itu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Ini berarti bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi, hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa berbagai peraturan-peraturan perundang-undangannya yang terkait yang memidana tindak pidana asal predikat crime antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut. Baik, selanjutnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut M. Arif Amrullah 2004. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, dan sebaliknya tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dan tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang, diantaranya yaitu tindak pidana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, serta narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan dan bidang pasar modal, di bidang peransuransian dan kepabean, cukai, perdagangan orang dan perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian dan penggelapan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Sesungguhnya model kejahatan yang menghasilkan uang kotor atau dirty money, yang kemudian uang tersebut diputihkan dengan banyak ragamnya. Tetapi pada prinsipnya uang kotor tersebut berasal dari 3 kelompok kegiatan ilegal, yaitu sebagai berikut. Menurut Munir Fuadi tahun 2004, yang pertama, uang yang berasal dari kegiatan kriminal, misalnya uang pencurian. Yang kedua, uang perampokan. Yang ketiga, uang penipuan. Yang kedua, uang yang berasal dari penghindaran pajak, misalnya uang hasil penghindaran atau penggelapan di bidang pajak. Yang ketiga, uang yang berasal dari penyimpanan berbagai aturan, misalnya uang hasil kegiatan penyimpangan di bidang ekspor impor seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan volume barang, penyelundupan atau penggelapan bea masuk atau pajak ekspor, atau uang dari kegiatan penyimpangan di bidang perdagangan umum. Semisalnya pemalsuan itu masuk dalam perhitungan harga mutu, jumlah atau berat barang, dan sebagainya. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang sebagai berikut. Yang pertama, korupsi adalah kejahatan yang bermotif di bidang ekonomi, yaitu banyak dari kejahatan dilakukan karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan maupun tekanan ekonomi, atau kemiskinan, atau hanya karena kerakusan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang bermotif ekonomi, sebab korupsi berorientasi terhadap
keuntungan finansial yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencucian uang tentu syarat utama dalam melakukannya adalah ada hasil kejahatan dalam bentuk uang maupun harta benda untuk kemudian disamarkan asal-usul perolehannya. Apabila tidak ada uang atau harta yang ingin disembunyikan asal-usulnya, tentu pencucian uang belum dapat dilakukan. Maka dari itu korupsi termasuk kejahatan yang sangat berpotensi untuk dilakukan pencucian uang, sebab kejahatan tersebut mempunyai motif ekonomi yang cukup besar. Yang kedua, jumlah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Yusuf T, NIM 2019 1011196, kelas pidana 3G. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut. 1. Korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Banyak dari kejahatan dilakukan karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan ekonomi atau kemiskinan, atau hanya karena keraskusan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah salah satu sebab yang bermotif ekonomi, sebab korupsi berorientasi terhadap keuntungan finansial yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. 2. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Seseorang dalam melakukan korupsi biasanya tidak akan tanggung-tanggung. Mereka biasanya akan mengambil uang dan dalam jumlah yang cukup besar. Maka dari itu biasanya tindakan yang dilakukan pelaku tersebut mudah untuk diketahui pihak yang berwajib. Hal tersebut tentu membuat pelaku berpikir untuk menikmati hasil kejahatannya secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan melakukan pencucian uang terlebih dahulu. Yang ketiga, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana untuk lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi. Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama pernah dikritik agar dijadikan saja delik formal dengan mengubah unsur yang merugikan keuangan negara menjadi yang dapat merugikan keuangan negara, dan diusulkan suatu klausul yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana. Usul demikian sudah tertampung dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditulis oleh Barda Nawawi Arif 2010 151. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana, tentu membuat para pelaku yang sudah terlanjur melakukan korupsi menjadi enggan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka, yaitu dengan melakukan money laundering atau pencucian uang. Apalagi dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut masih dipertahankan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Disebutkan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.